Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Zoom meeting kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bakti selaku dosen pengampu mata kuliah PTIK. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 5 Komde, izin memperkenalkan diri, Maulidia Zia Hapsari akan memandu dalam presentasi kali ini. Sebelumnya, Salma boleh tolong share screen? Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mobile society dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dilanjut sama? Nah, anggota kelompok kami ada 6 anggota. Yang pertama ada Kak Leo, selanjutnya ada Rajendra, ada Anissa, dan saya Maulidia Zia, kemudian ada Karina Wulandari, dan Salma Aulia. Oke, di presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 8 topik. Topik pertama itu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada topik kedua dan topik ketiga mengenai faktor yang mendorong mobile society. Topik kedua akan dijelaskan oleh Karina. Topik ketiga dan keempat mengenai peran teknologi dalam mobile society dan pro kontra mobile society akan dijelaskan oleh Kak Leo. Selanjutnya topik kelima akan dijelaskan oleh Salma mengenai dampak positif dan negatifnya. Topik ke-6 dan topik ke-7 mengenai contoh mobile society dalam kehidupan sehari-hari serta perubahan budaya karena mobile society itu akan dijelaskan oleh Salma. Dan topik 8, topik terakhir kami mengenai contoh kasusnya akan dijelaskan oleh Rajendra. Boleh dilanjut? Baik. Mengenai topik yang pertama nih, pengertian dari mobile society itu sendiri. Apa sih mobile society itu gitu ya? Mobile society adalah peristiwa di mana teknologi mobile memiliki peran besar dan merubah gaya hidup kita sehari-hari. Mobile society tertuju pada masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi mobile seperti gadget yang kemudian mempengaruhi cara berinteraksi, mencari hiburan dan bekerja. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa saat ini kita sedang berada pada eranya society 5.0, di mana manusia sangat bertergantungan kepada internet. Jadi internetnya udah bukan jadi hanya untuk mendapatkan informasi baru atau hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, tapi internet sudah digunakan ya oleh semua orang, oleh kita. Apalagi memang objek utama dari mobile society ini ya tertuju pada masyarakat gitu. Jadi Kak, society itu kita mulai dari society 1.0, di mana itu merupakan zaman-zaman masih era-eranya perburuan gitu ya, memburu. Terus lanjut di 2.0, itu adalah masa-masa mulai bercocok tanam, manusia mulai menemukan cocok tanam. Terus lanjut di 3.0 itu mengenai 3.0 itu manusia sudah mulai mengenal internet gitu. Nah, 4.0 manusia mulai mengenal komputer dan sekarang kita di 5.0 adalah era-era di mana kembali lagi manusia sangat amat bergantung kepada internet gitu. Boleh dilanjut Salma? Topik kedua akan dibahas oleh Kak Karina. Baik, terima kasih Zia. Lanjut, saya akan menjelaskan faktor yang mendorong mobile society. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi mobile yang cepat. Perkembangan teknologi mobile telah menghadirkan perangkat yang lebih canggih dengan koneksi internet yang lebih baik dan lebih cepat, dan mendorong penggunanya ini menjadi semakin lebih banyak dan lebih luas. Yang kedua, ada tingginya tingkat mobilitas dalam kehidupan modern, khususnya dalam Society 5.0. Tingkat mobilitas yang tinggi dalam Society 5.0 membuat penggunanya juga semakin banyak. Ini mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, belanja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, ada dorongan gaya hidup yang mudah dan serba cepat. Gaya hidup yang mudah dan serba cepat adalah salah satu faktor pendukung dalam mobile society pada masyarakat modern. Banyak sekali kemudahan dan kecepatan yang sudah bisa kita rasakan sendiri. Saya ambil contohnya dalam layanan kiriman atau jasa pengiriman barang. Layanan ini mengirimkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dengan aman dan mudah. Dan yang terakhir ada kebutuhan terhadap akses dan koneksi informasi yang cepat. Dalam kehidupan yang semakin canggih, serba modern, dan semakin sibuk ini, banyak orang mencari cara untuk menghemat waktu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau rutinitas harian gitu. Jadi kita membutuhkan akses internet untuk tersambung ke jaringan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Zia. Oke, selanjutnya mengenai topik peran teknologi dalam mobile society ini akan dijelaskan oleh Kak Leo.
Oke, sebelumnya terima kasih Zia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam mobile society. Lalu yang pertama itu ada dalam komunikasi. Mobile teknologi telah memungkinkan adanya komunikasi real time melalui panggilan suara dan media sosial lainnya. Lalu yang kedua ada pekerjaan. Kini pekerjaan dapat dilakukan di mana saja hanya dengan menggunakan aplikasi mobile. Yang ketiga ada hiburan. Beragam hiburan kini dalam genggaman seperti game, streaming, musik, dan film. Nah, di sini peran teknologi ini dalam tiga bidang ini, yang pertama tentang komunikasi. Nah, seperti yang kita tahu juga, komunikasi ini juga sangat menjadi luas gitu. Apalagi terutama dengan majunya teknologi ini pada era society ini akan sangat memudahkan lah untuk semua orang ketika kita mengirim pesan, menerima telepon, ataupun hal semacam lainnya. Lalu yang kedua juga dalam bidang pekerjaan. Seperti kita ketahui juga dengan adanya kemajuan mobile society ini juga dengan sangat membantu sekali dalam melakukan pekerjaan, terutama ketika kita ingin mengirim email ataupun ingin mengirim sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena tidak begitu sulit dengan masanya kemajuan teknologi ini, pekerjaan juga menjadi sangat ringan lah bagi bagi para karyawan maupun wirausaha lainnya juga. Lalu yang ketiga juga ada hiburan. Yang hiburan ini mungkin kita bisa lihat kebanyakan anak-anak muda mungkin lebih sering dalam melakukan bermain game. Mungkin dalam dalam hal dulu, mungkin bisa saja kita melihat anak-anak muda itu bermain game itu hanya dilakukan di warnet saja. Tetapi dengan kemajuannya teknologi ini, anak muda juga tuh bisa bermain game tuh menggunakan gadget, terutama dengan jaringan internet juga pun yang sudah sangat tinggi gitu. Lalu juga ketika mereka ingin menonton film maupun video streaming tuh tidak perlu harus pergi ke warnet ataupun ke tempat lain, karena juga dengan menggunakan handphone ini juga kita bisa menikmati hal-hal itu. Boleh di slide selanjutnya, sama. Nah, di sini juga ada pro dan kontra tentang mobile society. Lalu yang tentang pro-nya itu ada tiga. Yang pertama, komunikasi dan konektivitas yang kuat. Yang kedua, kemudahan akses informasi. Yang ketiga, peningkatan fleksibilitas kerja. Lalu kontranya juga ada tiga. Yang pertama itu dampak pada kesehatan dan kualitas tidur. Yang kedua, privasi dan keamanan data yang rentan. Yang ketiga, kecanduan dan gangguan sosial. Mungkin di sini pro dan kontra ini juga sangat berpengaruh ya dengan kemajuannya era society ini. Mungkin kalau dari kita bisa lihat dari pro ini tuh mungkin dengan kemajuannya era society ini tuh sangat membantulah untuk dalam kehidupan sehari-hari kita maupun maupun dalam bekerja juga. Mungkin dalam kontranya juga itu bisa membawa sisi negatif juga gitu. Apalagi dengan maraknya sekarang mungkin kita bisa lihat tuh banyak sekali anak-anak tuh yang sudah tercandu dengan handphone gitu. Apalagi terutama banyak sekali orang-orang tuanya tuh ketika anaknya mungkin sedang menangis lalu dikasih untuk bermain handphone, mungkin bisa kita mungkin bermain game. Mungkin itu saja yang dari saya. Saya akan kembalikan dulu ke Zia. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari mobile society. Dampak positif maupun negatifnya yang akan disampaikan oleh Salma. Oke, baik. Terima kasih, Zia. Atas kesempatannya, di sini aku mau menjelaskan dampak positif mobile society. Yang pertama, ada membentuk jaringan komunikasi dan sosial secara maksimal. Yang kedua, memudahkan dalam mengakses apapun. Yang ketiga, menyediakan segala sarana kemudahan dalam beraktivitas. Tentunya kita sudah merasakan, misalnya dengan adanya internet, kita bisa mengakses informasi, berkomunikasi, dan berbelanja lainnya tanpa harus keluar rumah. Lalu yang keempat, membantu mengorganisasi kehidupan. Lalu yang terakhir, peningkatan efisiensi. Lanjut, selain dampak positif dari mobile society sendiri mempunyai dampak negatifnya. Yang pertama, dampak dapat menimbulkan masalah kesehatan fisik. Saya ambil contohnya dari penggunaan handphone. Seseorang yang terlalu lama bermain dengan gadgetnya tanpa memerhatikan penempatan tubuh yang benar, lama-lama akan terganggu posisi tulangnya, dan ujung-ujungnya akan mengganggu kesehatan fisiknya. Yang kedua, dapat mengganggu kesehatan mental. Yang ketiga, meningkatnya berita hoax di mana-mana. Yang keempat, dapat meningkatkan cyberbullying. Yang kelima, terakhir, meningkatnya pelanggaran privasi dan keamanan. Aku balikin lagi ke Zia. Oke, boleh dilanjut slide-nya, Salma? Nah, mengenai contohnya ini baru akan dibahas oleh Nisa.
Mic-nya Nisa? Oke, baik. Terima kasih, Dia. Sekarang saya akan memaparkan contoh mobile society dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami sudah menyediakan 4 contoh. Yang pertama yaitu pekerjaan jarak jauh. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kini melakukan suatu pekerjaan dapat dilakukan dari rumah atau bahkan dimanapun. Kini semua pekerjaan nggak harus selalu untuk dilakukan di dalam kantor ya. Terus yang kedua, panduan perjalanan. Ini biasanya berbasis aplikasi yang membantu memberikan panduan lengkap untuk mempermudah perjalanan saat melakukan destinasi misalnya. Selanjutnya ada berbelanja online. Kemudahan berbelanja ini semakin dipermudah melalui smartphone ini menjadi bagian dari kehidupan modern. Seperti berita viral para pedagang Tanah Abang yang terasa kurang beradaptasi ya dengan kemajuan teknologi hingga membuatnya meminta pemerintah untuk menutup TikTok Shop yang mereka rasa menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan masyarakat. Yang terakhir, media sosial. Hadir dan maraknya penggunaan media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja dengan jauh lebih mudah. Boleh di next, Salma? Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan terkait perubahan budaya karena mobile society. Yang pertama, pendidikan online. Hadirnya fasilitas pendidikan yang dapat diakses secara mobile, perubahan ini sangat terasa saat pandemi. Yang kedua, ada akses informasi yang tak terbatas. Ya, kini semua informasi dapat diakses dengan jauh lebih mudah melalui internet. Kini juga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara akurat dengan cepat, dan merubah kebiasaan masyarakat yang dulunya biasanya mencari informasi melalui media cetak seperti koran atau lewat berita di televisi. Yang terakhir, kreativitas dan konten yang dibuat. Kini masyarakat lebih banyak membuat konten dengan kreativitas mereka semenjak maraknya penggunaan media sosial. Biasanya mereka up di aplikasi seperti TikTok atau Instagram. Saya rasa cukup untuk contoh dan perubahannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Zia. Oke, dari banyaknya penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman aku tadi, akhirnya kita mengambil satu contoh kasus nih tentang penggunaan smartphone pada interaksi sosial. Nah, lebih lanjutnya itu akan dibahas oleh Rajendra. Baik, terima kasih Zia. Sebelumnya, dari yang teman-teman saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh kasus. Salah satunya yang saya akan jelaskan adalah pengguna smartphone pada interaksi sosial. Mobile society sedikit banyaknya telah mengubah cara orang dalam berinteraksi sosial. Lahirnya smartphone telah menjadi alat utama dalam berkomunikasi. Dan banyak masyarakat yang terlena dengan perangkat mobile ini hingga tidak memperdulikan hal sekitarnya lagi. Dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi dan akses informasi, namun dampak negatifnya bisa berupa kecanduan gawai, dan kurangnya interaksi sosial langsung. Penggunaan smartphone menimbulkan berbagai macam perubahan perilaku yang cenderung lebih memilih menggunakan smartphone daripada berkomunikasi dengan masyarakat lain di sekitarnya. Kebiasaan mereka yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berkomunikasi melalui handphone, otomatis waktu yang mereka gunakan untuk berinteraksi secara langsung akan berkurang. Interaksi yang baik akan tercipta jika pembicara dan lawan bicara saling menatap dan tanpa adanya gangguan dari smartphone. Ciri interaksi menurut sosiologi Charles Price Loomis yaitu adanya perilaku lebih dari satu orang atau bahkan lebih banyak lagi. Dan adanya komunikasi para pelaku, komunikasi dengan simbol-simbol interaksi sosial merupakan hubungan yang bersifat timbal balik yang terjalin antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hal ini menyatakan bahwa penggunaan smartphone memiliki dampak yang kompleks pada interaksi sosial. Sementara smartphone memudahkan komunikasi jarak jauh, penggunaan berlebih dapat mengganggu interaksi langsung dan kualitas hubungan interpersonal. Perlu kesadaran dan keseimbangan dalam menggunakan smartphone untuk memastikan bahwa interaksi sosial yang penting tetap terjaga. Terima kasih sebelumnya. Berikutnya akan saya sampaikan oleh rekan saya. Oke, nah dari beberapa pemaparan atau penjelasan mengenai mobile society ini kita dapatkan sumbernya dari beberapa sumber ini. Boleh dilanjut, Salma? Oke, jadi sedikit coba saya simpulkan bahwa mobile society adalah sebuah fenomena yang terus berkembang dalam kehidupan kita dan akan terus mempengaruhi cara kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kita tuh penting untuk terus memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Sembari mempertimbangkan juga nih dampak pada individu, masyarakat, dan budaya secara keseluruhan. Karena seperti yang sudah dibahas bahwa mobile society ini ya ada positifnya dan ada negatifnya, seperti itu. Dan saya rasa cukup sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok 5 Komde. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.